إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل يوم من الأحوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم آمين 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 يا الله رب العالمين إلى عبدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى وخصوصا الشيخ الأشعري ورسوله والفقه والإرشاد والمشاهد والمسائل كلها أن الله يريد الذي وضعين عالم وعباده وأسراره وأنواره وعلم في الدنيا والآخرة وخصوصا الأخير شناوي البدر والرحمن وأوصله وأخره وجميع kita berhidayah mengucapkan wa sallim wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف ونفعني وبعلم في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Ngaji kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Al-Albani halaman 217. Al-Babul Hadi wal Ishruna bab 21 fi fadlillah ta'ala tentang keutamaan zikir kepada Allah. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kan maulud sapa Allah fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni mongko ini sira kabeh ing ingsun adkurkum mongko bakal iling sapa Allah ing sira kabeh. Waskuru lan padha syukur sira kabeh limarang ingsun wala takfurun dan ojo kufur sapa sira kabeh ing ingsun. Faqala Ibnu Abbas udkuruni bi ta'ati adkurkum bima autani. Waqala Sa'id bin Jubair udkuruni bi ta'ati adkurkum bi maghfirati. Waqala Fudail bin Iyad fadkuruni bi ta'ati adkurkum bi thawabi. Waqala Ibnu Kaisar fadkuruni bi syukri adkurkum bi ziyadah. Waqila udkuruni bi tauhidi wal iman adkurkum bi darajah wal jinan. Waqila udkuruni ala dhanil audi wa adkurkum fi batnina idza nasikum ahluna. Di satu ayat para ulama beda menafsirkan. Surat Al-Baqarah ayat 152. Gusti Allah dawuh fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepada
kalian semua. Nanti jenengan ada yang disebut Gusti Allah, maka jenengan kudu eling Gusti Allah. Waskuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai tafsir ayat itu. Ibnu Abbas berkata, "Udkuruni bitaati atkurkum bima aunati." Ingatlah kepada Allah dengan mentaati Allah. Niscaya Allah mengingatmu dengan pertolongan Allah. Sa'id bin Jubair berkata, "Udkuruni bitaati atkurkum bimaghfirati." Ingatlah kepada Allah dengan mentaatiku, niscaya aku mengingatmu dengan ampunanku. Fudail bin Iyad berkata, "Fadkuruni bitaati atkurkum bitawabi." Maka ingatlah kepada Allah, niscaya Allah, dengan menaati Allah, niscaya aku mengingatmu dengan pahala-pahala. Ibnu Kaisan menafsirkan, maka ingatlah kepadaku dengan bersyukur, niscaya aku mengingatmu dengan tambahan-tambahan nikmat. Menurut pendapat lain, ingatlah kepadaku dengan tauhid dan iman, niscaya aku mengingatmu dengan memberi derajat-derajat dan surga. Menurut pendapat lain, ingatlah kepadaku di atas muka bumi ini, niscaya aku mengingatmu di dalamnya ketika kamu dilupakan oleh penghuni. Ini banyak sekali, Pak. 2 halaman ini. Jadi zikir kepada Allah dengan bersyukur bisa. Zikir kepada Allah dengan taat, meninggal maksiat bisa. Banyak sekali penafsiran-penafsiran. Fadkuruni adkurkum. Ini 2 halaman, Pak. Halaman 221, Pak. Di pelajaran. Sudah ditekan, Pak. Wa qala lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrullah alamul iman, wa bara'atun minan nifaq, wa hisnun minasyaiton, wa hirzun minan niran." Dzikrullah utawi eling ing Allah iku alamul iman, dadi tengere iman. Wa bara'atun, dan dadi sebab bebas minan nifaqi, saking pira-pira sifat munafik. Wa hisnun, lan dadi benteng minasyaitoni, saking setan. Wa hirzun, lan dadi benteng minan nirani, saking neraka. Kanjeng Nabi dawuh, dzikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah adalah lambang keimanan, tanda-tanda keimanan. Wa bara'atun minan nifaq. Zikir kepada Allah bisa menyebabkan bebasnya dari sifat-sifat munafik. Wa dzikrullahi hisnun minasyaiton. Zikir kepada Allah menjadi benteng dari godaan syaitan. Wa hirzun minan niran. Zikir kepada Allah bisa menyebabkan tameng dari terbebasnya api neraka. Jadi ada 4 macam keutamaan di zikir. Yang pertama, menjadi tanda-tanda orang beriman. Nomor 2, bisa menyebabkan terbebasnya sifat-sifat munafik. Kemudian bisa menjadi benteng atau tameng dari godaan setan. Dan terakhir, bisa menjadi pelindung api neraka. Zikir kepada Allah.
Jadi ketika zikir niku telah mengakar kuat di dalam hati seorang hamba, maka saat setan mendekat kepada hamba tersebut, setan akan mengalami kerasukan. Sebagaimana manusia akan mengalami kerasukan bila setan mendekat kepadanya. Para setan pun akan bertanya-tanya, ada apa dengan setan ini? Maka akan dijawab, ia adalah kerasukan manusia. Ini yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al. Sampean pernah melihat orang kerasukan setan? Pernah? Pernah, Dik? Pernah melihat orang kerasukan setan? Kesurupan? Nah, ini orang yang zikir kepada Allah, yang kuat dalam hatinya, setiap hari istiqomah zikir. Itu setannya kerasukan manusia. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Nanti enggak hanya setan kesurupan, enggak hanya manusia kesurupan, setan. Setan bisa kesurupan manusia. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah menceritakan melihat ada setan yang kurus. Kemudian ditanya, kenapa kau kurus? Kemudian ada setan lagi yang gemuk. Ditanyakan, setan yang kurus ini ketika mau makan nggak bisa karena hamba tersebut mengucapkan bismillah. Ketika masuk rumah, orang ini mengucapkan asma Allah, nggak bisa masuk. Ketika minum, seorang hamba mengucapkan doa, maka tidak bisa minum. Maka setan ini menjadi kurus. Sebaliknya, ketika ada seorang hamba yang makan minum tanpa menyebut nama Allah, setan juga akan menjadi gemuk. Wa qala lan tawajjah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri utawi luwih utama zikir iku al khafiyu, zikir samar. Wa qila al-dzikru al-khafi la yarfa'uhu al-malaku li'annahu la ittala'a lahu alaihi fawasirun bainal abdi wa bainallahi ta'ala kada dzakara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kanjeng Nabi tahu afdalu dzikri al-khafi. Sebaik-baik seutama-utama zikir adalah yang tersembunyi. Zikir yang tersembunyi yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tidak diangkat oleh malaikat sebab dia tidak punya kemampuan melihatnya. Maka zikir tersembunyi merupakan rahasia antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir qalbi. Zikir tanpa suara, tanpa ucapan. Ditanam sampai nek pengen zikir qalbi, zikir khafi. Iku malaikat gak iso nyatet zikir sam. Mergo sing ero iki nek Gusti Allah. Bu iku pas nang kamar dhewean, bu pas nang kerja sampean anak-anak pondok yang di kampus zikir Allah, Allah, Allah. Artinya Allah, Allah. Nek pas rezeki ini surat Astaghfirullahaladzim. Karena akhiru minal istighfar jalbul rizki. Rizko. Istighfar memperbanyak rezeki. Jadi zikir-zikir yang qalbi ini malaikat tidak bisa mencatat zikir orang tersebut. Kenapa? Karena yang tahu hanya Allah. Karena hati ini adalah tempat melihatnya Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Wa fi hadis al-Bayhaqi an Aisyah ad-dzikru alladzi la tasma'uhu al-hafadhah yazidu ala dzikri alladzi tasma'uhu al-hafadhah 70 dhi'fan. Masya Allah. Di dalam hadis Al-Bayhaqi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu an,
Zikir yang tidak terdengar oleh para malaikat pencatat amal, maka malaikat hafadoh, yaitu malaikat pencatat amal. Itu melebihi zikir yang bisa didengar oleh malaikat pencatat amal dengan selisih 70 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi zikir yang secara tersembunyi, yang samar, itu dibanding zikir yang jahar, yang bisa dicatat oleh malaikat hafadh, itu 70 kali lipat bandingannya. Semisal, Badri ini zikir jahar, jelas, terdengar oleh telinga. 70 kali. Kemudian zikir secara khafi 1 kali. Maka bandingannya sama. Ini yang harus kita upayakan dalam keseharian. Atau ketika sampai berangkat kuliah, membaca doa, naik kendaraan, membaca doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Qala al-Munawi ila arada bidzalika dzikri at-tadabbur wa tafakkur fi masnu'atillah wal ala'ihi wal mutabathiri iradatu dzikri al-qalbi. Imam Al-Munawi mengatakan ada yang berpendapat bahwa yang dikehendaki Nabi dengan zikir tersebut ialah merenungkan atau tafakur tentang cipta-ciptaan Allah dan kenikmatannya Allah. Namun yang segera dipahami adalah bahwa yang dikehendaki itu zikir dalam. Nah ini yang menjadi kita bertafakur, tadabbur dan tafakur. Tadabbur alam, tafakur tentang penciptaan Allah itu termasuk zikir khafi yang bandingannya 70 kali lipat dibanding zikir jahar. Sampean berangkat kuliah, ketemu orang yang disabilitas, kemudian alhamdulillah dikasih oleh Allah kesempurnaan anggota tubuh. Itu adalah zikir khafi. Zikir qol. Jadi dimanapun jenengan tiba-tiba tafakur tentang ciptaan Allah, tadabbur tentang Allah, ciptaan Allah, maka itu dikatakan zikir qalbi. Sampean panas-panas, leren, ngopi es, alhamdulillah, manfaati es, mikerno, tenggoro, panas-panas, kipasan, alhamdulillah, nikmati kipas. Barokah panas, bisa ngerasakan nikmati adem. Itu termasuk tadabbur, tafakur. Itu yang dinamakan zikir qalbi. Ketika malam sampai kedinginan, kemudian sampai pakai selimut, akhirnya mengerti nikmatnya kehangat. Alhamdulillah, barokah adem, aku selimutan boleh ngerasakno. Atau ngombe kopi ketika hujan, musim dingin sampai minum kopi, badan terasa hangat, alhamdulillah. Itu termasuk zikir qalbi, tadabbur, tafakur. Itu kuncinya ya. Apa? Tadabbur, tafakur. Tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang diri kita. Wa qala al-qami la'alla al-murad bi tadabbur wa tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala wa fi istinbati al-ahkam asy-syar'iyyah wa tasawwur masail al-fiqhiyah. Ini banyak sekali.
Al-Alqami berkata, barangkali yang dimaksud dengan zikir yang tidak bisa didengar oleh malaikat adalah merenungkan dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menggali hukum-hukum syariah. Akhirnya apa? Biasanya Pak Anam gali tentang hukum-hukum syariah, membayangkan gambaran masalah-masalah fikih yang termasuk tadabbur, tafakkur yang dihadirkan dan dipikirkan manusia di dalam hatinya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi la tasma'u al-hafadhu ay al-munakkaluna bi kitabil a'mal wa lam yakul alladzi la ta'lamu. Yang tidak terdengar oleh malaikat hafadhu, yakni malaikat yang diberi tugas mencatat amal manusia. Penyebab adanya kelebihan dalam zikir tersebut ialah karena dalam kebanyakan kejadian zikir terjadi tersebut terdapat manfaat yang meluas dan bertambahnya iman serta keikhlasan. Jadi zikir yang secara khafi ini kok luar biasa pahalanya dibanding 70 kali lipat dibanding zikir jahar. Kenapa? Karena zikir ini manfaatnya sangat banyak dan sangat luas, dan juga bisa menambahkan kuatnya iman serta keikhlasan dalam berzikir. Karena kalau ngimami mungkin zikir semangat karena ada jamaah. Tapi kalau sendiri di rumah, di kamar itu beda. Nggak ada unsur riya, nggak ada unsur pamer, murni benar-benar ikhlas. Dan ini yang manfaatnya sangat besar. Tambah iman, tambah ikhlas, itu zikir khafi. Wa qala lan tawajjah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mal utawi apot pira-pira amal iku salatun ana telu. Zikrullah ta'ala, siji zikir ing Allah ta'ala, ala kulli halin ing ngatasi saben-saben tingkah, ai fi kulli zaman wa makan, tegese ing dalem saben-saben mangsa lan saben-saben panggonan. Loro, wal muwasatu lan nulung al-akhi ing sedulur, min malikin saking pondro sira, wa insafu lan kelawan bagusi ing wong tuwa, al fakir ing fakir, al baisi kang banget larate min nafsika sing awak dhewe. Ini ada dawuh Kanjeng Nabi, asyadul a'mal, amal yang terberat itu ada 3. Yang pertama, ingat kepada Allah dalam setiap keadaan, yakni setiap waktu dan setiap tempat. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, itu ingat kepada Allah. Itu adalah amalan yang paling top. Nomor 2, wa muwasatul akhi min malikin wa insafin al-fakir. Menolong saudara menggunakan hartamu serta berbuat baik kepada orang miskin yang sedang membutuhkan. Itu nomor 3. Jadi ada 3 amalan yang lebih berat pahalanya. Yang pertama, ingat zikir kepada Allah setiap keadaan, kapanpun, dimana. Nomor 2, menolong saudara menggunakan harta. Nomor 3, berbuat baik kepada orang miskin yang membutuhkan. Ij'al nafsaka khatiman lil muhtaji alladhi asabahu bu'sun aw syiddatun. Jadikan dirimu sebagai pelayan terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan dan sedang tertimpa urusan berat. Maka ini adalah amalan paling berat timbangannya.
Ini kalau kita bisa membantu orang miskin yang membutuhkan, kita kerjakan. Kemudian kalau kita bisa menolong saudara menggunakan harta, kita berikan. Kalau keduanya ini nggak bisa, maka yang paling inti adalah zikir kepada Allah. Ini tidak membutuhkan modal dan biaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau saudara membutuhkan tenaga, sampai bisa bantu. Membutuhkan ide, sampai bisa bantu. Tapi kalau zikir kepada Allah ini tanpa modal, tanpa biaya, ini bisa memberatkan amal. Wa qala lan tasmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bu'dillah bu'du dzikrillah azza wa jalla. Alamatu hubbillah utawi tondo-tondo temen ing Allah, hubbu dzikrillah temen zikir ing Allah, wa alamatu bu'dillah dan utawi tondo-tondo bendu ing Allah, iku bu'du dzikrillah bendu eling ing Allah. Benci. Alamatu hubbillah, tanda orang itu suka cinta kepada Allah, hubbu dzikrillah, yaitu senang zikir marang Allah. Caranya senang biasa dipeksa. Wa alamatu bu'dillah, tanda orang itu benci kepada Allah, bu'du dzikrillah azza wa jalla, yaitu tidak senang zikir kepada Allah. Qala al-Munawi alamatu hubbillah li'abdi hubbu 'abdi dzikrillah li'anna idza habba 'abdan dzakarahu wa idza dzakarahu hubbiba ilaihi dzikruhu wa 'aksuhu. Imam Al-Munawi menerangkan maksud hadis tersebut adalah tanda cinta Allah kepada hambanya ialah gemarnya hambanya untuk menyebut namanya. Jadi, tanda seorang hamba mencintai Allah itu mencintai zikir. Kemudian tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah menjadikan hamba tersebut senang zikir. Kenapa? Karena bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyebut namanya. Fadkuruni adkurkum. Ketika Allah menyebut namanya, maka hamba tersebut dijadikan gemar menyebut nama Allah. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada take and give. Apa bahasa Indonesia ya? Bukhari. Take and give apa bahasa Indonesia? Nah, itu penting banget. Urusan cinta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa dipahami ya? Tanda seorang hamba mencintai Allah, hamba tersebut gemar zikir. Tanda Allah mencintai hambanya, Allah jadikan nama tersebut suka zikir. Kenapa? Fadkuruni adkurkum. Di pentingnya para mufasir hadis ini, masya Allah, menjadikan kita menjadi paham hati mafhum khulafanya seperti itu. Nanti sampai nak ingin jadi wali, syarat yang pertama harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikuli halin, fikuli zaman wa makani. Itu yang pertama. Karena itu adalah amalan yang paling berat nanti ditimbang di akhirat. Kalau bisa sampai menolong saudara dengan harta, kalau bisa sampai menolong orang fakir yang membutuhkan. Pun muka-muka bermanfaat. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qari
ومعافاتي من الفتن رب فانفعنا ببركاتنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم رب فانفعنا ببركاتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك نقول tasbih 7 kali subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midad kalimatihi subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midad kalimatihi subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midad kalimatihi subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midad kalimatihi Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Sayyidul istighfar satu kali Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma inni as'aluka 'alamtani fadlika ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil nasi Tibian Jiro Lupatmo 7 tip PR sampean Mbak Anam maham 4 guri atkur kumang 3 halaman Mbak Anam